Sejarah asal-usul Rang Minangkabau dan Sile Tuo Minangkabau. Kategori sejarah adat ilmu. Saparo bahasa Indonesia, saparo bahasa Minang lah ya. Karena enggak jauh lama ya kalau kita hanya untuk khusus orang Minang ya. Betul kan? Taklim itu kan sifatnya silaturahim. Silaturahim itu sile zaman awal dilakukan oleh kerabat dekat yang sedara. Ya. Setelah Islam masuk, saudara itu adalah seiman. Maka silat tidak boleh dimiliki oleh kerabat sedara. Nah, itu ya. Maka menyebar. Nah, dulu silat itu masing-masing suku punya garak jo gari. Ado raso jo pareso. Itu yang kita bahas. Anu katanya sebelum mendong sampean surean kok. Dan menemukan silat itu di Minangkabau apa-apa tahu? Mungkin tidak tahu Pak. Jadi awak tawasulnya kama. Batari mau kasihnya kasih kan itu nak segala sesuatu tanpa ada sejarah. Hikmah daripada kita melakukan garak sile itu tidak ada bermakna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Berdoa hadirin lurus niat ridha Allah, sama-sama ta'awud berlindung kepada Allah dari godaan musuh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar kita. Astagfirullah ghafurur rahim. Astagfirullah ghafurur rahim. Astagfirullah ghafurur rahim. Tara doa marifat kita. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka zikir jahar tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dinia solihi wa ilaha droti Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina pasangnya. Wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususan ila ruhi muslimin wal muslimat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan dari taklim ini dilancarkan semuanya urusannya dan diridhoi dalam taklim ini. Wajali wajiru min ahli robbana amrina min ladunka aroma wa ilana min amrina rosada robbana laudika qulubana badail haitana wa hablana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita wabil khusus ikhwan jemaah dimanapun juga berada termasuk nan hadir hari ini bisa dilindungi Allah, bisa disehatkan, bisa dibanyakan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan jemaah rahimakumullah, ulama anal kurama wa masyayikh anal aijah wabi muqaddimah murabi hadal mahad asyatid al-fatah, tentunya guru kita Sahabil Qadilah. Seluruhnya nan andung tajimi nan ditaklimi
Dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Bak kato urang tua-tua kita. Tuntui ilmu sepanjang hayat, ya kan? Jangan menunggu hingga kiamat. Tuntuilah sugiro katiko sehat nan salame dunia akhirat. Nah, itu bahasa orang lama. Boleh kita pegangkan kato nangko. Aro anak kan hingga saja. Inokan hingga saja. Jangan diliwaikan waktu sio-sio kita. Biaya hidup kita baguno. Andung pasankan. Tuh anak jo cucu kita. Ajan malah jangan lupa. Biaya salame indak sansaro. Antara haye gunoan mudo. Jangan lalai de banyak arato. Kalaulah banyak susahnya. Kubur memanjang dinginlah tiba. Nah, sabalum tua mudo gunoan. Gunoan baguru. Batanyo jangan lasakan. Janji ka janji, pakan ka pakan. Jangan diturui dayonyo setan. Nah, bah aku mandong. Nah, kalau dibayi basoko tuh sampai akhir bapak. Lalu matonan jalang menanti buto. Tadi ada yang berubah. Dia lah umur. Awak mah menanti buto. Ujungnya kan tak bisa melihat pak. Kita buat yang mana? Tidaklah mungkin putih bak kacau. Kalaulah rabun sasanan tibo. Sagadang jarah tidak baguno. Mumpung masih muda. Mumpung lagi kesempatan. Waktu muda lidah gunoan. Jangan dinanti tangga garaman. Tanggal garaman. Setuju? Ya. Supaya muda apa bacaan. Carilah guru. Janganlah sagar. Jangan maleh. Larangan Allah jangan dilawan. Sekali-kali hendak antian sepanjang suruh hendak karajoan. Sepanjang tagah dilanggar jangan. Kan itu nak. Kebanyakan kini zaman sekarang dicubu kasuro 2 kali patang pai baguru rukun sumbayang 2 kali menyabui kantuklah datang. Mudah-mudahan datang kan tuh. Banyak orang yang mengatakan bahwa silat adalah bagian tak terpisahkan dari 2 hal lain ini, yaitu sholat silaturahmi. Dong tambah cek. Dulu itu dalam masuk Islam sholat. Dulu orang sholat tak boleh lape jo silaturahmi. De Islam masuk maka bagabung 3. Ayo, penggagasnya dan tahu pak puncak pato. Saya buruan, Nudin digabung lah 3 tadi. Di Islam lama masuk. Itu ceritanya pak. Makanya sholat silaturahmi, sholat sairing saja syarat ada dalilnya. Itu sebabnya sile bagi muslim keharusan. Tidak wajib. Ya keharusan. Dalam hal memahami garak. Karena sholat juga perlu gerakan. Betul kan? Nah. Sile sangat erat kaitannya dengan tradisi merantau bagi generasi muda Minang. Betul Pak? Dari dulu. Kalaulah sudah menguasai sile, barulah dibolehkan untuk beranjak dari kampung halaman. Zaman kini Bapak. Kapalo nan Pandean. Garak sile nak di Pandean. Halaman rantau saya. Enggak. Padahal isi gara ada gari. Betul. Itu gunanya dipahami. Jadi apa-apa nan marantau alun putui sile disiko ipon kanuragan balik lele kamari putuyan disiko baru balik marantau sehat apa
Memaksuan dong, nggak mau tahu dong. Sare orang dulu itu nggak boleh merantau kalau putui si Sile. Nggak percaya tanya lah. Ya. Jangan tanya ke saya Jenar, Pak. Datuk Perpati tanya. Baru boleh beranjak dari kampung. Bah itulah budayanya zaman dahulu. Sabananyo, lainnya Sile. Apa tahu lahirnya Sile itu apa tuh? Untuk kawan. Untuk bisa kawan. Jadi apa-apa kalau ndak latihan Sile, ndak bisa berkawan. Bisa jadi lawan. Karena Sile itu niatnya bukan untuk lawan, tapi untuk kawan. Itu tata titi orang lama. Dan betul. Jadi di luar itu kita bersilaturahmi. Setuju Pak? Ya. Batinnya Sile apa? Mencari Tuhan, mencari Allah. Ya, betul kan? Lahirnya Sile mencari kawan, batinnya Sile mencari Tuhan. Itu komplit. Mencari kawan itulah ulemu syara Islam. Pandai-pandai bersilaturahmi. Dasar dalilnya mandong. Gitu. Al-Hujurat 49, ya, 9 dan 10 dibaca ikhwan. Dasari dulu Pak sadonyo dari Quran. Tuh. Al-Hujurat surat 49 ayat 9 dan 10. Perhatikan numerologinya Pak. Jangan kue jo materi bana. Cingkaha wa. Betul kan? Prinsip 4. Itu tidak boleh dipakai semuanya kepada 9. Setuju? Betul kan? Kalau kena ke 9, lahir aja, dia harus dinolkan. Setuju? Betul. Gitu kita bahasanya. Tolong dibaca. Ini ada makna. Wa in ta'ifatani. Awal, surat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ada pengen dapat rahmat Pak? Ini rahmatnya gini. Kalau silat sandaran dalilnya apa Pak? Kemarin Al-Anfal. Nah, yang tujuh itu surat dan ayatnya ya. Suratnya kan tahu, ayatnya tahu kemarin ya. Digitkan satu. Jumlahnya semua digitkan satu. Sudah silaturahmi. Ayatnya 2, ya, suratnya sama, ya. Nah, 4 tambah 9 tambah 9 tambah 1 tambah 0 kan dapat digit 1 tuh. Kalau double digitkan 1 lagi. Silaturahmi itu nomornya. Silat itu nomornya, kan gitu ya. Ya. Sudah itu sholat. Enggak sekarang, Pak. Nah, ya. Simpan aja itu digitnya gitu. Simpan digitnya, itu solusi. Nanti solusi kita gerak. Dan solusi salah satunya adalah bapaknya tahu terpelanting orang Pak. Nah, itu silat batin. 3 makna tadi itu penting. Makanya datang. Besok datang, tutupnya besok. Silaturahmi, sholat. Silat bukan nomornya. Digitnya udah tahu ya. Kemarin cuma 1 ayat Al-Anfal. Ya. Silaturahmi udah tahu ya. Itu dia. Baru sholat. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk berdoa. Jadi bapak-bapak kalau ingin mendamaikan harus menggunakan ramuan yang benar. Ramuan yang benar ada di Quran. Musuh bapak yang paling gawat siapa Pak? Diri bapak sendiri. Mbah Korin, udah Korin. Nah, itu yang disetandarkan bukan dihilangkan, itu nggak bisa hilang. Itu dulu yang ditundukkan. Kalau itu udah tunduk, si Korin itu yang membantu kita. Sampai Pak, capek kan dong lagi tausin yang terakhir gitu. Iya kan, tak kaja dulu kan. Aduh garak. Makanya disebut di Minang sila itu ya diutamakan hanya di langkah. Hampir sama dengan syarat. Tidak ada body contact pukulan, jarang. Ya, cobalah. Langkah pertama disebut langkah 3. Kemudian langkah ampe silaturahim. Langkah 3 langkah 9. Langkah 3 langkah ampe langkah 9. Langkah 9 disebut kambang. Orang sile menyambutnya menari, itu tidak dimasukkan ke kelompok sile sasaran untuk hiburan. Supaya kita tidak stres, supaya sana sholat itu untuk apa? Supaya hidup sana. Sampai kan? Nanda bayo di nanda pertama dan kedua. Nah paling mati adalah langkah 3. Langkah 3 itu segitiga. Langkah ampe itu segi ampe itu nanti amalkan untuk di lapangan. Duduk. Nah di awal pertama di gunung di dasar itu kapal keseimbangan jinji jingke itu saja lakukan dulu. Orang-orang lama itu 3 tahun jingke 2 minggu. Kalau musim hujan coba hasilnya kalau ingin beres itu garak dulu di pagi. Jadi pemahaman apa insya Allah mendengar kaji kok apa ada belajar di luar apa bisa belajar di luar mendengar kaji kok karena silabusnya benar ya insya Allah kita lanjutkan dulu. Jadi dasarnya itu ya dasar Qurannya di silaturahmi kan itu intinya di silaturahmi. Jadi sile itu bukan cari lawan,
bukan untuk menaikkan ego, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk silaturahmi. Makanya gaya Minang masuk. Sebelum merantau belajar silaturahim. Setuju Pak? Kan gitu ya orang Minang. Insya Allah. Jadi Balajasile itu supaya bisa silaturahmi di sana, betul. Bukan untuk baca. Itu sebabnya Balajasile tidak hanya semata berarti fisik. Ya, seperti filosofi yang terucap di awal kalimat tadi, lahirnya silat itu mencari teman, mencari kawan. Setuju Pak? Apa di lapangan ini apa gini Pak? Hablu minan nas. Apa basile? Habluni nanas. Silaturahim. Tidak ada musuh. Apa orang basile jadi musuh? Salah nih. Apa basile di luar supaya banyak kawan. Pandai bersilaturahmi banyak sakit. Setuju Pak? Itu nih. Jadi kece andong belajar sile, kece nandudu belajar sile kapatan kok supaya awak gagah. Tapi tidak bisa disampaikan. Belajar sile supaya bisa betot, enggak dong. Belajar sile untuk bisa banyak kawan, itu bahasa Mandarin itu. Setuju Pak? Jadi kalau ada basile pakai hati secara batin terbuka hasilnya. Itu garah di luar. Apalagi ngajak baca kak di luar. Aku indah. Basile dicubur di luar. Mana yang cenglah? Setuju tak? Jadi kalau muridnya Balajasile menurut tradisi Minang untuk kawan. Itu silaturahmi dasar ayatnya tadi, ya kan? Maka bapak-bapak kalau ini dulu akan diberi rahmat. Jadi sudah jelas sampai sini? Jelas ya? Lurus niat dulu. Beda-beda niatnya ya. Jadi jelas belajar silat secara Minang tidak hanya semata fisik. Lahirnya silat itu mencari teman. Kurang saya isu tahu. Maknanya orang yang belajar dan pandai silat memiliki hubungan silaturahim sesama manusia pasti baik. Pasti baik. Karena silat mengajarkan seseorang untuk rendah hati. Di Minang tidak ada mengajarkan tinggi hati. Kerambit kalau terbuka kelihatan itu bukan kerambit. Maka jarak kerambit menolak dulu 3 kali. Gara langkahnya mundur 3. Alat 3 kali mundur tidak 2 baru tajam. Kan tidak. Boleh jo harimau campur, boleh jo kucing siang, boleh jo anjing mualim. Kan tidak lama kata-kata kalau nggak ngerti makna. Iya kan? Itu udah asli punya kita. Adonan dari campak, adonan dari Thailand, adonan dari Persia. Kita bahas ya. Jadi apa-apa segala ke kuliah nanti tahu. Iya, ikut turunan Persia, iya kan? Ikut turunan orang Thailand, Pak. Betul Pak. Cari bukunya itu. Bawa orang Thailand, Siti, Thailand Pak. Enggak. Karakter terbawa secara gen. Itu bukan tambok. Itu hebatnya orang mau mencuraikan ini. Itu kan harus dibahas. Gampang Pak pas mengeluarkan insting hewani keluar tuh kan. Pasti ada di situ. Harus tahu sejarah. Silat mengajarkan seorang untuk rendah hati, tenang, bijaksana, sikap menghargai orang lain. Begitu juga dengan filosofi batin silat, mencari Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat. Ya, sama dalam belajar silat tidak hanya tentang fisik dan sikap yang baik. Tidak. Tapi harus diiringi dengan ibadah yang taat. Setuju Pak? Itu sebabnya karena silat ini sudah terkait terpulun dengan sholat,
bersilat pun harus hadas. Itu maksudnya zaman saya Burhanuddin ada wudu. Karena di situ ada konsep yang disebut ibadah. Sepakat? Sepakat ya? Batin sile ada tahu? Mencari Allah. Lahir sile tahu? Mencari kawan. Gampang sih. Tidak hanya fisik, Pak. Diiringi dengan ibadah yang taat. Di Sumatera Barat, sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam. Kan? Artinya, yang belajar silat wajib menjalankan ibadah. Setuju, Pak? Tiangnya apa ibadah, Pak? Sholat 5 waktu. Ya. Ajarnya ya, kaitannya. Di Sumatera Barat hampir seluruh pelosok daerah memiliki perguruan silat tradisi. Nah, jadi jangan disebut nama pintaran. Pangian ada silat tradisi Pangian. Betul kan? Nah, itu namanya silat tradisi. Muridnya diutamakan merupakan sanak saudara terdekat dari sang guru atau terkait dengan nasab. Dulu. Hal ini bisa ditemukan bagi daerah yang belajar silatnya masih sembunyi-sembunyi. Namun seiring waktu berjalan, silat pun dapat dipelajari oleh masyarakat umum tanpa ada embel-embel saudara. Karena ada prinsip awal masuknya ajaran Islam, Muslim itu bersaudara. Jadi syarat di depan apa? Kalau minat asli disebut syirik itu bakal sebut. Non Muslim gak boleh. Jadi bapak-bapak harus semua Muslim. Kok catur boleh? Catur bukan Minang Tuho bro. Karate bukan Minang Tuho bro. Lain tidak boleh. Kalau silet tuo, Pak belajar silet tuo di Pariangan, Pari kasih itu. Kalau masih ada gurunya, apa ditanya Muslim atau kafir? Enggak sama. Kalau kafir tidak boleh. Ada syaratnya oke. Agak gampang dulu. Ada syaratnya salah satu yang terakhir agak risih dia. Mahal. Mahal. Islam tidak ngajari mahar kecuali dalam akad nikah. Ya, maharnya apa nanti nggak kasih tahu. Ya, jangan kandung yang kasih maharnya ya. Setuju kan? Nggak ada Pak Agus dua ame dulu lagi serunya. Hujan aja lagi apa aja ame Pak. Seiring waktu, jadi ini kita kalau Muslim boleh belajar silat. Silat sendiri telah berkembang hingga ke sekolah, hingga perguruan tinggi kan. Hebatnya telah merantau hingga ke sejumlah negara. Dengan demikian, silat tidak hanya menjadi jati diri bagi masyarakat Minangkabau, tapi silat juga turut menjadikan kebanggaan bagi penduduk luar dari Indonesia ini. Dari catatan kalau di Andong sampai kini ada 2 baling aliran silat yang masih eksis keberadaannya di Sumatera Barat ya, Minangkabau. Dari jumlah tersebut ada 4 aliran yang bisa dikatakan khas Minangkabau. 4. Ya. Di antaranya silat lucu, Padang Abai, Colau, Kumamo. Ya. Jadi itu enggak juga murni. Selain itu terdapat banyak sasaran sebagai tempat media pembelajaran dan pewarisan silat tradisi tadi. Asal usul sejarah silat Minangkabau, Banamo, silat tuo. Kita masuk sejarah. Namanya silat tuo. Pakai Jo asal usul suku Minangkabau di Sumba. Ya. Itu ditunda dulu hari Jumat ya.
Jadi yang namanya silat itu adalah silat yang hanya ada di Sumatera Barat. Silat itu silat yang ada hanya di Sumatera Barat, bahkan dunia. Suatu kebanggaan orang Minang seharusnya. UNESCO mencatat tuh. Nah, Bapak kan nggak tahu. Tapi nggak berani menyampaikan bahwa asal usul silat itu dari Minang, nggak berani dia. Ya. Yang Andung agak prihatin, ini sekarang kan khusus untuk muda-muda di Minang. Warisan budayanya luar biasa, hingga berkembang di sejumlah negara. Akan tetapi masa depan Chile muncul kekhawatiran, kan? Ini itu kan udah ini musnah. Takut karena situ, karena di situ budayanya alam, Pak. Guru itu alam bukan Tuhan. Takut karena situ. Kalau simpe alam itu apa? Menyeimbangkan, kan? Gitu. Jadi jangan disangka di Minang itu tidak sakit, sangat sakit. Hati-hati, Pak. Rata-rata guru silat Minangkabau sekarang kini tergolong usia yang tidak begitu kuat lagi. Sementara masih banyak generasi muda di Sumatera Barat yang belum berkesempatan mempelajari silat. Itu alasan Andung untuk mencurah ini. Ya. Entah minat yang kurang bagi yang muda, entah kemunculan teknologi baru yang tidak begitu hangat diingatkan generasi muda kalau silat ini karena sulit, ya. Sehingga dikatakan generasi khususnya Minang lebih tertarik mempelajari bela diri lain. Berarti nggak tahu sejarah. Nah, keramik aja dipakai sama Shell-nya Amerika Serikat. Dikaji sejarahnya. Di situ gue keramik sini rumpiang-rumpiang, Pak. Dulu gue keramik jadi kayu. Kita pernah coba gue keramik, kan? Aduh, nggak bisa. Pusing, ya. Kita bahas ini silat tradisi, ragam aliran silat, prinsip orang Minang adalah, Anda tahu kan? Sebagian besar tahu, sebagian besar enggak. Musuh tidak dicari basuh, pantang dia. Musuh tidak dicari basuh, pantang dia lakan. Nggak putih itu masih ada. Kapandaian tidak perlu ditunjukkan, ya, walaupun baru ditampek nan kalam, pasti nampak juga di ulang lain. Dalam matan katonya itu tadi, ulang ya. Agak patah-patah di sini nggak ada. Musuh indah dicari basuh, patang dielakkan. Kapannya nggak perlu ditunjukkan walaupun baru ditampek dan kalam, pasti tampak juga uang. Itu matanya hadis Minangnya silet. Siapa menyabuinya? Bukan saya penciptanya, paramu. Ya. Mempelajari kondisi sekarang dulu. Tidak terlalu banyak guru-guru silat yang bisa menyebutkan ranji guru mereka secara lengkap. Sudah jadi guru, kurang salah. Pada masa Datu Suri di radio, bisa saja langsung ya. Catat, Pak, namanya Datu Suri di radio. Kalau apa basile di lapangan galanggang, apa kan muslim? Beliau muslim, tetap kirim Fatihah. Duduk. Batari mau kasih, Pak. Sahabat apa tanggabung gara juga dia. Raso juga Pak Eso. Pakem tuh, istilah pakem tuh ketika orang mau masuk. Ada izin, ada ijazah, Pak.
Kepake Kak. Itu di Sileto. Dan kini di sasaran dari Juruman. Dianggap Konek tidak nilai syariat. Tidak. Anu jamin. Ulang namanya. Jangan tambah-tambah ya. Asise ini Dato kasih tua lah dia. Dato Suri di Rajo. Itulah para musyrik Minangkabau pertama kali diramu oleh beliau. Bukan penemu. Paramu ibarat di Minang itu kalau ingin gue dendeng kan bumbunya diramu. Maka jadi lama deh dendeng. Jadi silet di Minang tuh. Kalau ada orang menyebut penemu saya golok petok adalah saya namanya anu cukui. Golok petok nggak bisa disebut penemu pribadi. Tidak ada yang bisa menemukan gerak silet murni pribadi. Dia pasti ramuan. Ambil sana, ambil sini, ambil situ, ambil garak harimau, ambil garak kuciang. Apa harus terima kasih di kuciang. Jadi dia ini coba. Karena diramu gerakan. Ya. Ini yang menurut bisa nggak menciptakan ramuan itu? Pahami karakter ramuan lima. Kan itu Kak. Kalau tahu dominan, harimau juga ada kayaknya. Yo kambiang, tapi nggak bisa harimau yo kambiang dimakan lah. Nggak bisa harimau dia yo kambiang. Jadi kalau karakter harimau dipakue gara-gara apa? Gitu. Kuncian mas. Setuju mas? Apa caranya begitu? Dan dia semua kalau dia itu di bagian insting hewani, kaliwa. Kadang-kadang ada perlu gara atau kaliwa. Itu diapakan orang itu. Cuma ada tuntut, ya, garak batinnya nggak mewujudkan materi. Apa-apa tuh barang sebelah harimau sebelah bisa. Itu dilarang oleh Islam. Makanya di situ ada itu harimau jadian ya coba. Pak amalannya sakit ya Pak, namanya mantara. Pertanyaannya, apakah harimau jadian sudah dari dulu? Zaman Suri kira-kira. Ingin belajar itu Pak? Sampai kartu saja dia langsung jadi. Pakai dalam balikan. Sungguh. Nak ada balikan. Balang itu apa? Nyo. Terpaksa pakai mau kenapa? Itu pada. Karena ada. Mereka marah dari penduduk itu bunuh dari kami. Itu yang membunuh. Katanya membunuh. Di Jawa ada, tapi saya yang harimau PB. Ada. Berubah. Populer kan? Manusia itu sempurna. Yang bisa menyerupai itu adalah kan jin Pak. Kepada bentuk binatang kan? Pertanyaannya di badan kamu ada jin. Jadi siapa yang menyerupai? Yang ada di badan kamu. Jadi dewain lah korin tuh baru-baru gitu. Logika dari mana? Kan bukan benar. Tiap manusia ada jinnya. Jin bisa menyerupai di binatang. Berarti kalau di manusia juga bisa menyerupai binatang. Makanya jangan aneh-aneh. Nyagik ya bisa. Betul kan? Ya logikanya gitu lah. Dan itu Quran. Mau debat dari mana? Mau bicara dari mana? Suruh anak sini tunjuk kok. Masa bid'ah udah nggak gitu Pak. Cuma sama Nabi dilarang. Mana dilarang? Insya Allah cuma membahas itu. Nunggu apa ini? Tadi amalkan anu nggak ada seorang anu sadari dengan dasar-dasar larangan. Karena ini untuk tarbiyah kan?
Jadi yang pertama kali meramu Sile Tuo asli Minang adalah Datuk Suri di Rajo. Diramu tentu sejak gerakan-gerakan bela diri dari pengawal yang 4 orang tersebut turut mewarnai Sile dari Minang. Jadi Datuk Suri di Rajo punya pengawal sampai urang. Makanya Datuk Suri di Rajo siap besok kalau kaji besok ya. Nama-namanya ialah kambing, harimau, kucing, anjing. Tentu saja mereka adalah manusia, bukan hewan. Banyak prasangkaan bahwa orang itu hewan. Memangnya Nabi Sulaiman, ya kan? Nabi Sulaiman iya kan hewan benar. Suri di Rajo kan nggak nabi toh. Jadi pengawalnya orang kan. Jadi kalau kambing, harimau, kucing, anjing menurut tradisi Minang galak. Budaya Minang tidak menyebut nama asli. Kalau orang nggak tahu. Kambing kosian nama aslinya nggak tahu. Karena orang dulu paling pantang babukan nama asli galak apa. Sampai kini kan itu Pak. Apa kali ke daerah menyambut nama datuk apa kan itu diperanakan. Itu budayanya yang Minang. Makanya itu nama-nama sifat karakter. Ya. Pengawal Datuk Suri di Rajo, pertanyaan Datuk Suri di Rajo kan asli Indah. Suri di Rajo. Insya Allah mudah. Jadi pengawalnya kambing, harimau, kucing, anjing itu ulang. Bagus namanya itu, berarti ada karakter itu. Duduk, maka bagalah. Nah. Tentu saja mereka bukan hewan tapi manusia. Maknanya mengambil derah insting dari sifat hewan. Dari memahami. Jadi hewan itu yang diambil apanya Pak? Nggak ada akalnya kan? Yang ada hanya insting tertarik garah. Asal muasal kambing hutan dan anjing mualim memang sampai sekarang membutuhkan kajian lebih dalam karena sudah ada yang membahas, banyak akademis yang membahas sampai pusing dia putar-putar secara referensi nggak ketemu asal-asal. Nah, lari ke Tambo dia nggak berani mengungkapkannya karena dia Tambo katanya bohong. Tidak paham kalau Tambo itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Dari mana mereka berasal? Tidak menunjukkan tempatnya khas dari nama tadi. Khas Minangkabau, Ngabau. Betul? Tapi di Resara hari ini Anong Surai buka kebenaran dan ini benar. Anong nggak boleh bohong ya. Kalau ada misalnya terkait dengan itibar, sebut itu itibar. Sile Tuo Minang pencetusnya ialah diramu Datuk Suri di Rajo. Diperkirakan mendirikan sasaran Sile tahunnya dan tahun 1119. Kita 1119 apaan gitu. Itu terkait yo garah batin. Tahun itu 1119. Enggak ini lagi ya. Gimana? 1119 Masehi di daerah Pariaman, Padang Panjang, Sumatera. Betul kan? Mempunyai pengawal 4 orang yang bergelar. 1 kambing hutan. Diperkirakan berasal dari Kamboja. Kambing hutan Kamboja. Kedua harimau Campo berasal dari Nagari Champa, Vietnam. Ketiga kucing Siam, Thailand. Keempat anjing mualim, Persia. Semua datang.
Karena zaman itu dagang. Benar Pak? Karena di sini banyak sungai. Di masa Datuk Suri Dirajo inilah Sile Minangkabau pertama kali diramu, dan gerakan-gerakannya bela diri dari pengawal yang 4 tadi itu dia punya dasar dari kampungnya masing-masing. Ya. Turun mewarnai Sile itu sendiri dari Kasminang diramu. Nama-nama mereka memang berarti nama hewan, karena itu hanya sebagai gelar dan karakter instingnya. Ya. Budaya Minang dari dulu jarang disebut nama asli, dari ortu jarang. Kambing, harimau, kucing, anjing. Namun tentu saja mereka adalah manusia, bukan hewan menurut prasangka beberapa orang. Ya. Mengingat hubungan perdagangan yang berumur ratusan sampai ribuan tahun antara pesisir pantai barat, kawasan Minangkabau, Tiku, Pariaman, Air Banis, Bandar Sepuluh, Kerajaan Indropuro, dengan Gujarat, India, Persia, Iran, sekitarnya, Dramot, Yaman, Mesir, Campa, Vietnam sekarang, dan bahkan sampai ke Madagaskar. Di masa lalu bukan tidak mungkin Sile Minangkabau memiliki pengaruh bela diri yang mereka miliki yang kemudian diramu oleh Datuk Suri Dirajo. Duduk kan? Duduk kan? Sejarahnya duduk. Nah, begitu asal usul Sile Tuo Minangkabau. Nah, kalau ditanya asal usul Sile Minangkabau namanya apa? Sile Tuo. Pencetusnya siapa? Datuk Suri Dirajo. Dasar gerakannya campur. Umumnya gerakannya meniru binatang. Walaupun ada sumber aliran, kalau larinya nanti Sile batin, menirunya ke alam. Kalau garaknya ke garak insting, menirunya ke di nata. Apa-apa kalau yang kamu langsung bisa tiba di Jakarta, kaji ke alam. Apa-apa kalau ini meniru dari jarak itu Sabang sampai ke Lebu Alung, Pak, meniru hewan, kan gitu. Ya. Jadi itulah asal usul Sile Tuo Minangkabau. Sementara dari pantai timur Sumatera melalui sungai dari Provinsi Riau yang memiliki hulu di wilayah Sumatera Barat Minangkabau sekarang, hubungan bela diri Minangkabau dengan bela diri Cina, Siam, Campa bisa terjadi karena jalur perdagangan, agama, ekonomi, dan politik. Singkatnya gitulah. Jadi itulah namanya bela diri di sana. Kenapa di situ waktu itu disebut bela diri, bukan Sile? Karena penyamun. Ya, banyak sekali penyamun. Jadi perlu pengawal yang jago-jago. Ya. Adalah produk budaya yang terus berkembang, bela diri itu. Ya. Jadi kalau ditanya ilmu bela diri golok putar-putar, ya, itu adalah produk budaya yang terus berkembang berdasarkan kebutuhan masa itu. Jadi tidak ada yang murni. Ya. Perpaduan pembangunan antara bela diri sangat mungkin terjadi kan. Nah, jadi jangan sok murni menciptakan ilmu bela diri. Tidak bisa. Itulah yang disebut sombong. Jangan marah dengan nasihat. Sampai kan? Karena di silat itu sombong nggak boleh dipakai. Ya, bapak-bapak nggak nyaman kalau ada sombong. Baik itu dari guru, tua guru gada. Ya. Bagaimana perpaduan ini terjadi? Ini membutuhkan kajian lebih jauh. Awal dari penelitian itu bisa saja diawali dari hubungan genetik antara masyarakat Minangkabau dengan bangsa-bangsa yang disebutkan tadi. Kan gitu kan? Nah, jadi boleh dikatakan bahwa silat Minangkabau adalah kombinasi dari ilmu bela diri lokal ditambah dengan bela diri yang datang dari luar kawasan Nusantara. Jika ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa langkah Sile di Minangkabau yang khas itu adalah buah karya mereka. Langkah Sile. Langkah silat Minangkabau sederhana aja. Namun di balik langkah sederhana itu terkandung kecerdasan yang sangat luar biasa. Tinggi,
Penggagasnya sudah ratusan tahun yang lampau, ya, masih dipakai sampai sekarang. Membuat langkah itu sedemikian rupa sehingga silet menjadi plastis, dikembangkan menjadi lebih rumit. Kalau kita nggak tahu umurnya rumit, itu sebabnya guru-guru silet atau pandeka yang dia adalah orang-orang yang benar-benar paham rahasia langkah silet. Kalau orang dulu, orang-orang Jawa itu guru-guru. Sebetulnya sederhana, sehingga mereka bisa mengelolanya menjadi bentuk-bentuk gerakan silat sampai tidak terhingga jumlahnya. Kiat yang demikian tergambar dalam pepatah. Ini menyebar sekarang. Itu buktinya. Kalau saya dalilnya dari pepatah tadi, jika dibalu sakadang gigi lalu, jika dikambang salebar alam. Jika disimpulkan dengan sebesar di lagu, kalau diuraikan akan menjadi selebar alam. Kan gitu. Karenanya variasi dalam gerak silet dengan kapau terjadi karena rentang waktu yang demikian lama dari awal silet itu dirumuskan. Satu, rumusannya pencarian suram-suram, penemuan baru oleh guru baik sengaja atau tidak, biasanya alam dan binatang. Dua, perbedaan minat, hasil adu pendapat, hasil diskusi sama pandeka. Yang ketiga, pengaruh dari bela diri lain. Bisa nggak ditemukan? Enggak. Nggak ada silat itu punya pribadi. Mbak Nampon, enggak Pak. Mbak Nampon sendiri dapat dari Pak Guru. Unik kan? Sahaja. Itu dasar perang. Meskipun demikian ada kesempatan konsep dari gerakan silat Minangkabau, oleh sebab itu dapat dibedakan antara silat Minangkabau dan silat dari daerah lain di kawasan utara. Bisa. Kalau keluar orang berdiri nama Minangkabau kepada silet, di sana baru dapat namanya. Oh iya. Oh. Ya. Apa? Beberapa konsep dari silat Minangkabau ialah tagak dua langkah, berdiri dengan langkah. Kita sudah amalkan. Ciri khas dari permainan silet adalah pola berdiri dan langkah. Berdiri, langkah lambat, Pak, kadang-kadang bosan. Tagak artinya tegak atau berdiri, di mana pesilat berdiri. Seimbang, harus duduk, kokoh dengan bumi, menyatu dengan tanah, alam, udara, kan gitu. Lama itu. Dia berdiri harus di jalan yang benar. Itu mencari Tuhannya. Jadi bahwa begini, berdiri benar terasa harus mencari jalan yang nambana. Inoanto. Baru berdiri sudah ada mistisnya. Bukan mistis ya, spiritualnya ya. Nah, mencari, baru berdiri, mencari jalan barana. Tagak dinan bana. Dia bukanlah seorang yang suka mencari rusuh, merusak tanaman, alam, kehidupan bermasyarakat. Pas Allah masuk tagak ali, apa merusak tanaman, apa merusak masyarakat, situ rusuh. Hari ditunjuk. Bayu, si itu bayu, maksudnya tidak berani diamalkan. Nama apa amalkan? Harus berani di jalanan banyak. Jadi kalau ingin tidak karena sintuhnya Pak, apa jangan kirim Fatihah. Apa dapat kambang? Gak ada sambilan saja. Enggak dapat isi, ya kan? Aisyah masuk. Tidak kuciptakan kamu hidup bisa bergerak karena Allah. Maka pas menarik agennya adalah nafas. Kamu bisa bergerak. Pas nafas ingat Allah. Bukan menyebut Allah, ingat Tuhan. Itu tagak ali. Harus berdiri tagak dengan bana. Baru tegak. Setelah tagak berdiri kemudian langkah. Apa? Langkah.
selangkah-langkahnya disebut langkah ampe dalam sile. Langkah ampe dalam sile. Langkah ampe adalah salah satu gerakan dasar dalam silat Minangkabau. Namun dari langkah tersebut memiliki nama yang berbeda. Langkah 4 itu namanya berbeda. Pertama, langkah surui. Apa? Tolong dicatat Pak. Ada beberapa gerakannya langkah surui. Langkah surui ialah gerakan untuk menghindar serangan lawan. Kalau menghindari di yang lain karateka apa? Maju kan? Tangan negara. Kalau dihina mundur. Langkah main. Betul kan? Langkah surui. Menghindar serangan lawan karena orang Minang berprinsip selagi bisa surui jangan diserang. Selagi bisa maine jangan dipakai. Saya pakai. Sepakat. Kedua, langkah mahela. Mahela, tahu mahela? Nggak. Langkah mahela adalah gerakan untuk menangkis seluruh gerakan lawan. Jadi menangkis itu juga langkah. Indah jelasnya tidak ada body contact. Di Minang tidak ada body contact. Sama dengan gula. Nempel. Apa-apa kalau gula main video apa di disco. Betul kan? Jadi gula itu apa? Itu kan gerak Rasul. Rasul kan gula. Apa dua gerakannya? Ngunci meluk, bukan. Cuma itu. Karate apa? Enggak kan? Body contact. Hidup juga begitu. Kalau hidup memiliki gerak-gerak silek Minang udah masuk ke syarat tata aturan Islam. Ya, jadi gini, langkah maya adalah gerak untuk menangkis seluruh gerakan dan ada kata tangkis, bukan dengan tangan, dengan kaki. Dalam langkah maya biasanya yang memakai langkah ini akan menghabiskan tenaga lawan. Iyalah, dia memukul, kita mundur. Tajam rampak bisa juga kan? Nah, dengan cara serangan kita digeser kaki. Namanya langkah ketiga, langkah menyapu halu. Langkah menyapu halu adalah gerakan yang membuat lawannya dalam kondisi terdesak. Jo langkah terdesak halu sih. Entah masih diamalkan atau tidak, sampai diibaratkan seperti kie, sindiran halus. Namun yang menerima kie langsung tersinggung, habis tanah bawah, kesal keluar tapi membalik tidak bisa. Itu namanya langkah ketiga di nomor 3 langkah ampe, disebut langkah menyapu ampe, langkah menghantam tanah. Sunda sebutnya apa? Pamungkas geblik. Itu langkah menghantam tanah ampe. Ya. Jadi kalau di awal ngaji apa? Menghantam dulu, bung. Kita balik. Indah itu. Iya kan? Pasti suruh pakai silek Minang tuh. Ala kacau lah, amburadun. Tadi langkah itu apa? Pertama langkah surui, kedua langkah maya, ketiga langkah menyapu halu, sampai langkah menghantam tanah. Langkah menghantam tanah, orang Sunda menyebutnya geblik. Apa namanya? Geblik. Nah, adalah gerakan serangan dari si orang yang awalnya sudah menangkis dan ingin membalikkan kedudukan kepada lawan. Makanya geblik ini udah masuk body contact. Tapi dengan geblik itu tak pulau ya. Karena orang Minang berprinsip dalam rangka menghantam tanah, musuh tidak dicari basuh, pantang dihekakan. Seperti apa? Alasannya saya jadi jual langkah saya tumbang kan? Itu sebenarnya Anda dicelurit kan? Kemana awak? Joki ini saja orang memahami maknanya. Jadi orang dulu. Apa langkah-langkahnya? Jadi kalau menciptakan langkah itu kan tambang pikiran. Nah
filosofinya mengerti dulu kan itu enggak. Nah, itu paling penting. Jadi secara garis besar Sile Minang memiliki beberapa aliran. Aliran yang ada ya. Tunggu sampaikan dulu ini terkait kajian kita. Sile Tuo Ibu. Itu Ibu. Nah, itu kalau dulu adalah anak-anak baru-baru Sile Sitara. Sile Sitara, Sile Lintau, Sile Dunjua, Sile Kumango, Sile Harimau, Sile Pau, Sile Gulo-gulo Tarik, Sile Ulumbe. Hati-hati di Ulumbe garis bawah ini. Enggak ini lagi. Ulumbe gimana? Sile Sungai Patai, Sile Badur, Sile Ulumbe tidak tergolong ke dalam aliran silat. Setuju Pak? Apa salah? Karena lebih menekankan kekuatan batin. Namun yang kalau kekuatan batinnya apa? Silenya ulu ambek, bukan ambek, tapi acok menyebut umbe. Sile ulu ambek. Dia tidak mengutamakan kontak fisik. Tidak. Ada Sitarala, Linto, Buango, lucu, terkenal sampai ke Malaysia lucu. Sitarala merupakan silat yang beralih dan keras dan kuat. Sama kedua karakternya. Kemudian berkembang. Ada beberapa nama aliran silat lain yang punya nama yaitu Sile Tiang Ampe, Sile Balui, Sile Pangian, itu baru. Berkembang di Kabupaten Kuantan sini. Buah Tarok dari Bayang, pesisir selatan. Jadi asal usul dari aliran silat juga rumit dan penuh kontroversi kan. Menurut keakuan, menurut disiplin kedaerahan kan. Nah, contoh Sile Tuo dan Sitara. Sile Tuo ada yang menganggap itu adalah versi Sile paling tua. Namun pendapat lain menganggap silat itu berasal dari Tuanku Nan Tuo dari Kabupaten Agam. Tuanku Nan Tuo adalah anggota dari Harimau dan Sarapan, sebutan lain dari kaum Padri yang berjuang melawan Belanda kan. Itu baru. Secara sejarah nggak masuk. Duduk ya. Jadi kita harus teliti sejarah awalnya. Maka dari sebenarnya sih langsung saya negara. Nah, lu nyalain sejarahnya dulu, betul kan? Nah, gerakan Sile langsung aja. Selalu gerak itu diambil dari berbagai macam hewan yang ada di Minangkabau dulu awalnya. Contohnya Sile Harimau, Kuciang, dan ada pula aliran baru. Betul indahnya. Sile Buayo. Bingung ya. Walaupun Buayo Adiko ya, baga Buayo Pak. Itu bacaannya di alien ya. Sile Buayo. Dan perlu diketahui umumnya Sile yang berasal dari kalangan tarekat setelah berkembang dengan tarekat dan ulama menghilangkan unsur gerak hewan tadi. Kenapa? Karena gerak Sile mereka dianggap bertentangan dengan agama Islam. Salah. Salah. Pertanyaannya, di badanmu ada hewan nggak? Ada. Natural tidak? Natural. Betul kan? Kalau bapak nggak ada hewani, bapak nggak beranak. Ya. Tapi beda dengan korin. Tidak sama. Nah, dulu tempat pada kaji tubuh nanti itu ada di Mazhab 9. Ya. Jadi kalangan tarekat begitu, tarekat ya. Sebetulnya dia pakai orang Minang menganut falsafah alam takama menjadi guru. Falsafah merupakan konsep universal dari budaya Minangkabau ya. Kita tahu kata alam artinya dari bahasa Sanskerta sama dengan lingkungan kehidupan atau daerah kan, alam. Konsep ini juga diterjemahkan oleh para pendiri silat pada masa dahulunya menjadi
gerakan-gerakan silat. Kalau konsepnya ke alam, nggak ada alam, Pak Bayu Pak. Ya, sering nggak nampak, tapi ada. Jadi produk budaya di Minangkabau itu suatu kesatuan filosofi antara alam dengan gerak alam. Jadi untuk menerangkan silat, pepatah-pepatah yang biasa diucapkan dalam upacara adat itu pasti masuk. Iya kan? Karena terkait dengan barat. Iya. Setiap nagari memiliki sasaran silat makanya. Dulu bukan sampai pandang, kini lumayan dado. Itu agak prihatin memang. Suatu keharusan. Ibarat sebuah negara tidak mungkin tidak memiliki angkatan perang. Ibaratnya gitu. Ya. Konsep nagari itu kan sama dengan konsep sebuah negara. Hubungan antara nagari dengan nagari lainnya sama halnya dengan hubungan antara negara kan. Alam Minangkabau kan kesatuan pengikat antar negari bahwa mereka merupakan satu konsep budaya kan. Secara budaya yang dinamakan masyarakat Minangkabau mengaku berasal dari mana? Budaya nih. Minangka di Minangkabau. Gunung Merapi itu budaya kan. Asal usul Minangkabau adalah dari Gunung Merapi, itu budaya. Ada benarnya itu domisili. Awal pertama tepatnya Nagari Pariangan, Sumatera Barat. Suatu tempat yang disebut sebagai Sawah Gadang Satampang Bania. Sawah luas tampang benih. Ya. Dari nagari itulah benih kebudayaan Setampang digagas, disusul kemudian dikembangkan ke wilayah sekitarnya Luang Tigo. Oleh karena nagari di Minangkabau tidak ubahnya seperti sebuah republik ini. Ini kan pernah diusulkan menjadi daerah khusus karena punya filosofi begitu. Udah gatal-gatal di sana. Nah, di sana apa yang gatal-gatal? Nah, jangan Minangkabau babayu pola pikirnya. Sama bisa berdarah. Gitu. Takut. Jadi kalau di sentral itu marah itu malah takut gimana? Kalau takut Minangkabau, lengkap aja nih Pak. Apa yang nggak ada? Paling lengkap nggak? Lihat di alamnya ya. Ngarai saja ada di sini ya. Nah, bayangin. Jadi kalau kita melihat ini bersumber lah. Antum semuanya menjadi suku Minang. Cuma saya nggak mau digali secara sisi, jangan joinnya aja. Nah paling gemes nih kalau mereka ya sudah merasa Minang, dikecilkan Minang, kan ada Pak? Nggak ada tuh, ada tuh. Nah itu benar-benar aneh, Minang Jaya. Bororaan menggali lah. Jadi sudah loh, nanti gue berkembangnya oleh karena nagari di Minangkabau ini tidak boleh seperti republik ini kan. Semua lengkap dari wilayah, aparat pemerintahan, pertahanan sampai penduduknya. Maka hampir semua nagari memiliki sasaran silat. Sehingga variasi dari gerakan silat juga tidak dapat dihindari kan, beda-beda kan. Ya. Jadi dasarnya ada 4 syarat yang harus ada dalam bagu silat. Barat sampai balik. Kita terapkan nggak? 1, adonan aja. Ada guru. Belajar silat ada guru mas, usia nggak? Ya kan? Kedua, adonan menarimo. Guru adu, murid adu, tapi hujan, juara, kepusingan dong kan? Ya nggak? Adonan menarimo, ketiga, ada sasaran, sudah sampai. Sampainya ada kan? Kalau ada cukup berapa? Banyak juga. Jangan gaji, sampai ada mahal. Cara itu, ada guru, ada menarimo, ada sasaran, ada mahal. Perlengkapan silat, jangan aneh ya. Karena kan kita kaji silat itu, apa yang boleh tanya boleh, beda pamungkas.
Ini babaju. Sari ini indah boleh balang. Hitam, kaos hitam boleh. Sarawak hitam, baju hitam. Bagus di Galembong. Ada faktor dengan alam. Pola. Kate hitam, kabawai hitam. Itu sare sire tuwo. Kalau besok ada nambalan keluar. Suri, ada lokasi itu. Hitam. Kapatan kan ada latihan, perkenalan saja. Waduh. Itu perlengkapan sile ya. Jadi perlengkapan sile, satu sasaran sile lapangan lado. Nungcurai dulu sasaran sile. Sasaran sile tempat latihan silat di Minangkabau begitu. Sasaran ini mungkin bisa disamarkan dengan Padepokan, Gelanggang. Kan? Tempat latihan ini ada yang sengaja dibuat oleh guru, ada yang bersama murid, ada dibuat oleh nagari, ya. Betul kan? Ada dibuat suku, kadang-kala sasaran juga di mana saja seperti di dapur, di bilik, di gudang, di tempat yang sepi, yang jarang dilewati orang, seperti danau, ladang, hutan, bisa. Jadi Bapak kalau buat sasaran lu boleh. Dua, kelengkapan sile. Minyak sile. Apa? Minyak sile. Aduh, minyak cimande. Kok minyak api? Minyak api sirah. Ya kan? Waduh. Biasanya di suatu perguruan sile memiliki minyak yang digunakan untuk keperluan pengobatan khusus, terkilir, salah uwe, salah kampe. Aduh, ilmunya. Sekaligus itu simbol warisan salah satu perguruan. Minyak itu diwarisi secara turun-temurun dan berbeda-beda ramuannya. Betul Pak? Itu termasuk rahasia. Guru aja yang tahu. Apa tahu dari apa minyak api? Mungkin ada yang tahu cik dulu. Tiga, pakaian. Pakaian yang digunakan untuk sile adalah pakaian warna baju hitam-hitam yang lebih dikenal dengan sebutan endong. Apa namanya? Endong. Galembong hitam ini sendiri memiliki maknanya tahan tapo. Tahu tahan tapo artinya? Tahan terpaan. Terpaan bukan terpaan yang kelihatan angin. Sampai enggak? Anjing, akorin. Kalau nempel dengan badan, tahan itu. Nempel tapi tahan. Kalau kuning itu beda, kalau putih itu beda, hijau beda, ada warna biru, ada warna merah. Minangkabau Pak, tiap sasaran hitam-hitam. Cari sampai ke ujung. Kalau merah angka 9. Berarti kambang. Galanggannya hiburan. Kalau hitam sasarannya 3, paling tinggi langkah 3. Diawali langkah sampai duduk ya. Pertama tahapan awal, tagak keseimbangan, tagak kapal, jinjit jingke. Itu betul. Nah, waktu jinjit jingke di awal baru kan. Itu pun lalu langsung kan. Insya Allah ada Pak. Ya. Jadi dalam sampaikan kok memang ini betul. Kampe, ada yang tahu? Sanjato pusaka sasaran. Tombak maga, silangan. Kok dikanurakan disilangin enggak? Yo, ini minang dipakai kok. Dulu lain belum modelnya adu-adu. Disilang tombak, karambit, diajaran membuat, kuku rimau, pisau. Ya, kalau panah itu nabi, murni, sampai kan? Itu dibolehkan. Ya. Tandanya itulah kalau asli pakai itu, dan dulu pasti bilang, bukan hasilnya tadi. Ada silang turun dengan tombak itu disilang. Seluruh sasaran kamu di Pariangan silang. Itu pakar. Jadi disebut pusaka sasaran. Makasih di dalam perjalanan.
Di antara senjata dan biasa karya, tombak, paga, kurang dia, tumbak, sarang, ladian, sabit, tungkek, pisau. Tungkek itu di pisau paling tinggi, paling tinggi. Makanya tungkek itu umumnya ada di bulu-bulu, tungkek itu. Ini tungkek itu dari situ. Pak pisau itu waktu tahu. Zaman dulu mempelajari silet harus matang. Hal itu dimaksud agar mereka bisa membela diri dari serangan para penyamun kan, atau melindungi kaum kerabatnya dari angkara murka. Karenanya sifatnya untuk membela diri, maka ada aturan dalam silet untuk tidak menyerang bagian berbahaya dari tubuh lawan. Kalau ada silet juga mengandung hikmah. Kira-kira kok kalau mereka yang menguasai silet dengan baik, mestinya dia langsung tertanam kesabaran yang tidak sama dengan umum. Tingkat kesabarannya luar biasa, kontang itu tinggi. Makanya dari dulu kalau pemuda ini nggak belajar silet, udah tuh bisa bilang apa nih loh? Gimana silet? Padahal untuk jadi datuk syaratnya silet matang. Karena itu kesabaran tinggi. Itu di silet. Silet kan untuk mencari kawan, menyelesaikan. Kalau tidak memerlukan kesabaran tinggi untuk apa? Basilet kan itu Pak. Jadi seluruhnya kan terkait dengan syarat. Basilet itu amalan yang terbukti secara silaturahmi bisa sasaran, dan itu bisa terbawa dengan lumpuh, lapor, dagang. Kalau banyak ajarnya, tahu filosofinya, tahu tujuannya, setuju Pak? Dan ini adu batinnya, Nah, takutnya lu kalau dicampur langsung batinnya, pikir batinnya saja pasti apa batinnya saja Pak? Insya Allah hari Jumat dong sampean. Sahabat ini kalau batinnya tidak perlu diajak situ aja pabudokan dulu, padu sinang. Baru itu. Ini belajar batin itu alamiah. Ada di panusi. Nah, ini tahu. Makanya masih di luar masih izin mandi dulu. Karena ada batin mandi. Kalau di Minang kan panusi itu tidak jual. Dalam segi apa rohani? Untuk amalan. Setelah berkembang, anak laki-laki Minang agama Islam masuk, sejak kecil sudah belajar di surau. Makanya disebut aliran baru, silet surau. Silet surau, aliran baru itu tidak menggunakan darah binatang dirubah, tapi pas darah binatang. Kan unik Pak, karena bisa dihilangkan. Karena kita itu manusia binatang. Kalau berdarah kan bisa berbinatang. Bahkan menghilangkan. Biasanya mereka dilatih oleh guru mengaji yang menguasai ilmu silet. Latihan silet dilakukan biasanya usai belajar mengaji pada malam hari. Nah kita bahas, pernah dengar kata pencak silat? Pernah ya? Itu kan dua kata. Kalau di Minang pencak itu mancak. Apa namanya? Mancak. Bahasa Lamu, mancak itu artinya manari. Bahasa Lamu Parianan itu mancak itu artinya manari. Ya. Dan silet, mancak dan silet. Mancak merupakan bunga daripada gerakan silet. Ya. Memancak berarti memperagakan gerak bunga silat. Kata silet merupakan gerakan seni pertempuran yang dipergunakan mempertahankan diri dari serangan musuh, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sedikit mungkin cepat, tepat, dengan maksud melumpuhkan lawan. Melumpuhkan. Nah, Islam masuk, muji, berubah namanya gulat. Para tua silet mengatakan jika memancak digalangkan, kalau silet dimukul musuh. Kalau memancak digalangkan, kalau silet dimukul musuh.
jika melakukan tarian pencak digelangkan, sedangkan jika bersilat untuk menghadapi musuh. Tuosile ilmu itu. Oleh sebab itu para tuosile guru besar jarang ada yang mau mempertontonkan keahlian mereka di depan umum, bagaimana langkah-langkah mereka di lingkungan musuh. Kalau kuat saya sadar gerakan sile begini pakai ilmu ini, bahaya itu. Akan timbul fitnah, akan timbul kesombongan. Di dalam bersilat perlu sekali memahami gerak dan gari. Tutup lagi. Apa? Gara, yo gari. Gara artinya insting. Silat itu gerakannya bukan manusia, Pak. Insting. Kalau insting itu terkait hewan. Jadi Bapak kalau bergerak, kalau Basile ingin ada lawan, jangan pakai gerak manusia. Pakai gerak wowo. Tahu gerak wowo? Ya, itu Pak, gerak harimau. Minang. Kalau ada lawan. Kalau tidak ada lawan, awak kapasa pakai gerak wowo, apa digalan orang. Itu bahasanya. Gara artinya insting, kemampuan membaca sesuatu akan terjadi. Contoh, seseorang pesilat bisa merasakan ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya walaupun belum ternampakkan. Itu kalau terlatih. Ya. Gari adalah gerakan yang dihasilkan oleh pesilat. Setelah ada gara, setelah ada insting, maka timbul gari. Dipikirkan dulu atau diinstingkan dulu? Insting dulu. Ada. Insting timbul dia ada apa Pak? Ango. Setuju? Sumber ango nan bisa gara parui. Ya. Kalau dilataan di dado, alamnya beda. Duduk nggak tuh? Duduk nggak Pak? Jadi di Minang, ado saat naik ke AT, tapi harus turun ke bawah dulu, baru naik ke AT. Itu napasnya. Duduk. Perlu kita pahami dulu kan? Jika kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gari itu, ia menjadi kurang pas dengan gerak. Karena di dalam bahasa Indonesia, gerak itu adalah gerakan. Betul kan? Dan gari adalah kata pelengkap dari gerakan. Itu bahasa Indonesia kalau diartikan. Gerak-garik. Ya? Ada. Sedangkan di dalam bahasa Minangkabau, gara itu adalah kemampuan mencium bahaya. Artinya apa? Insting. Insting. Betul kan? Dan gari adalah gerakan yang dihasilkan tindakan dari mencium tadi. Mesti gimana? Lari, maju atau tidak? Mundur. Itu supaya seorang pesilat yang sudah sejatinya paham makrifatnya akan timbul raso jopareso. Rasa dan periksa. Rasa bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu gerakan yang tepat tanpa harus dipikirkan dulu. Itu rasa. Seperti seorang yang mahir membawa kendaraan. Apa-apalah mahir lah. Iktibarnya gitu. Dia pasti tidak berpikir berapa sentimeter harus memijak rem. Masa ngijak rem mesti dipikir, saya diukur dulu Pak. Enggak bisa. Apa tahu berarti di situ sekian kira-kira enggak? Logikanya gitu. Itu namanya insting. Pertanyaannya, bapak-bapak punya parange hewan? Setuju? Sadonya ada parange hewan, insting. Tanpa disadari bapak-bapak sudah dilatih. Kalau tahu tata letaknya, mudah melatihnya Pak. Kok tagak kapasnya pelanting. Dia isi baru benga. Bano jadi parunya benga. Nan aneh nan dimasukan. Itu bahayanya. Di Minang tuh bahaya tuh. Itu sulit. Jadi sulit. Sulit di parangewa. Sulit tagak. Itu harus dibarasian, ulang di barasian.
Makanya bisa bulan-bulan untuk tagak jo apa keseimbangan tadi. Jadi antara raso jo pareso. Pareso kita bahas dulu. Periksa artinya adalah kemampuan analisis dalam waktu yang singkat. Di dalam pertempuran, pareso ini adalah kemampuan memanfaatkan sesuatu di dalam berbagai situasi pertempuran dalam upaya untuk memperoleh kemenangan. Ini mesti gerak ya. Hampir sama dengan strategi. Ya. Misalkan jika kita bertempur waktu sore, upayakan posisi jangan menghadap ke barat. Kan itu. Karena akan silau oleh cahaya matahari. Ya, kira-kira gitu. Jadi antara raso jo pareso itu harus satu. Itu batin. Berpasangan. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kita tidak boleh terlalu mengandalkan perasaan tanpa menggunakan pikiran. Namun tidak boleh pula berpikir tanpa menggunakan perasaan. Karenanya ada pepatah mengatakan raso di bawah naik. Tengok. Di bawah naik. Pareso di bawah turun kah parui. Itu diamalkan di luar. Rasa dibawa naik ke alam pikiran, periksa dibawa lagi keturun ke rasa, ke bawah. Demikian kira-kira maksud dari raso jo pareso yang diungkapkan oleh para guru sile nan tuo-tuo. Di dalam sile ada doa. Saketek saja no buka. Orang dulu menyebutnya mantra. Sering diungkapkan sebagai tagak alif. Tegak alif. Kalau di Sunda nangtung alif. Ada jurusnya. Ya. Kemudian pitunggu Adam. Terakhir langkah Muhammad. Harus nyatu jo Islam. Langkahmu Muhammad. Taga alif pitunggu Adam, langkahmu Muhammad. Itu garak tigo. Garak tigo dengan pitua tadi sebenarnya tak bayang tuh. Itu sebabnya di dalam permainan silat posisi berdiri adalah pelajaran pertama diberikan yang dinamakan sebagai buka langkah. Sikap pasang. Pemain silat Minangkabau adalah tagak runcing. Berdiri runcing atau berdiri serong. Dengan posisinya selalu melindungi alat vital. Kemaluan. Itu kalau tagak encong. Berbeda dengan sikap pasang. Kuda-kuda pemain silat harus kokoh. Untuk latihan ini dahulunya mereka berjalan menentang arus sungai. Diawali jinjit jingke. Jangan dulu ke arus sungai pak. Jinjit jingke. Langkah dalam permainan silat Minangkabau mirip dengan langkah berjalan. Namun posisinya pada umumnya merendah. Turun kaki. Wah, barek benar. Jalan turun kah? Agak maranda. Jingke jinjit dulu tuh. Aduh, itu baru tahun loh kayak belajarnya. Ya. Hawa deh duduknya kan duduk cuy kok. Itu sebabnya diajar menudukan tampil dari tampurung kaki. Insya Allah posisi melangkah melingkar terdiri dari gale, golabe, simpai, balia. Atau ada malingkah baputa. Pada langkah yang dipergunakan pesilat Minang antara lain langkah tigo. Itu nanti dikaji sebenarnya. Langkah tigo pola langkah yang membentuk segitiga. Langkah 4 pola langkah yang membentuk segi 4. Langkah 9 yang biasanya untuk mancak. Itu sebabnya orang pikiran Minangkabau itu, alam pikiran orang Minangkabau memiliki konsep yang berpasangan. Nanti bapak harus berpasangan. Silenya sile duduk, sile tagak, pasangan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pepatah, mancari nan baik, manulak nan buruk. Iya kan? Pasangan. Maniti dari ate, membasyu dari bumi. Tio kunci ada pembukanya. Dan tio kabe bisa diungkai. Sepakai pak. Itu nan perlu anung curai. Insya Allah besok anung curai lebih dalam lagi. Berlandaskan Islam, gimana silat itu dan kaitannya dengan sholat.
dan terkait langkah 3. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Failu andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.